Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tidak lama lagi kita akan menghadapi satu bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan itu lahirlah sosok manusia yang kita agungkan dan kita cintai bersama. Dan biasanya setiap bulan Rabiul Awal kita jumpai di beberapa tempat ada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun biasanya juga di samping umat Islam yang memperingati Maulid, juga ada yang mencela dan mencaci maki Maulid. Entah itu disebut dengan bid'ah lah, atau la aslah lah, atau dianggap menambah-nambah syariat baru, padahal Al-Quran sudah menjelaskan kesempurnaan syariat. Macam-macam tentu argumentasi yang mereka lemparkan untuk memberikan stigma negatif terhadap yang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang Maulid. Saya ingin mengajak saudara-saudara saya yang selama ini mencaci maki Maulid, mencela Maulid, mari kita coba renungkan dengan hati yang bersih, renungkan dengan pikiran jernih, renungkan dengan wawasan-wawasan yang terbuka dan inklusif, sehingga kita tidak berpikir sempit, tidak eksklusif, dan tidak hanya bisa mencaci maki, menstigma dengan bid'ah, la aslah lah, penambah syariat, dan lain sebagainya. Oke, saya ingin melihat Maulid dari berbagai perspektif, baik itu dalil, baik itu aspek sejarahnya, atau lain-lainnya. Oke, yang pertama yang ingin saya tegaskan adalah poin pertama ya, bahwa Maulid tidak bisa kita posisikan seperti posisi ibadah mahdoh. Sebab apa? Sebab jika Maulid diposisikan sebagai bagian dari ibadah mahdoh, maka disitulah kita bisa melabelkan Maulid dengan bid'ah, dengan la aslah lah, dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab hadis yang berbicara tentang bid'ah, hadis yang berbicara tentang sesuatu yang muhdas, itu sebenarnya hadis yang di dalamnya dibahas dan dikaitkan substansinya dengan ibadah-ibadah mahdoh. Maka jika ada muhdas terhadap peribadatan yang bersifat mahdoh, tidak ittiba Rasul, mengada-ngada menciptakan hal yang baru dalam peribadatan yang bersifat mahdoh, tauqifi dan ta'abudi, baru di situ kita katakan ini muhdas, ini bid'ah, ini dalalah. Tapi untuk Maulid bisa nggak itu diterapkan? Nah, kita lihat dulu posisi Maulid itu apa ya. Paling tidak saya ingin coba menggambarkan 3 posisi tentang Maulid. Yang pertama, Maulid itu syiar, bukan ibadah mahdoh yang bersifat tauqifi atau ta'abbudi. Bukan. Kenapa? Karena tujuan Maulid sebagai syiar memiliki beberapa aspek. Bisa saja ketika kita melaksanakan Maulid,
untuk menunjukkan eksistensi agama Islam dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan kembali dalam memori kita sosok sang pembawa agama. Tentu cara menghadirkannya lewat apa? Ya lewat mengingatnya, menapaktilasi kehidupannya. Tentu juga diantaranya dengan memperingati kelahirannya. Agar apa? Agar memori kita senantiasa direfresh akan sosok yang sudah mengantarkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Syiar juga adalah bentuk mengagungkan norma-norma agama yang dibawanya. Sehingga dengan menghadirkan memori kita, merefresh memori kita akan sosok sang pembawa norma agama ini, maka secara tidak langsung kita juga sudah berusaha mengagungkan dan memposisikan norma agama kita secara mulia dan tinggi. Ingat, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Maka dengan semakin kita menghidupkan berbagai syiar-syiar yang di dalamnya kita bisa mengagungkan dan memposisikan norma agama pada posisi yang mulia, maka itu juga menjadi bagian dari simbol ketakwaan kita. Min taqwal qulub, kata Al-Quran. Umma yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kemudian syiar juga, ya, syiar juga cara kita untuk menunjukkan eksistensi agama kita. Dan syiar itu banyak. Bisa syiar dalam bentuk Baitullah, bisa syiar dalam bentuk Sofa dan Marwah. Dan tentu syiar teragung, syiar terbesar yang dengannya kita kenal norma agama Allah, yang dengannya kita bisa memposisikan norma ini pada posisi yang proporsional, yang dengannya kita bisa tahu begitu agungnya norma ini adalah sosok sang pembawa norma itu. Jadi syiar terbesar teragung adalah sang pembawa norma agama Islam, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka poin A dari poin pertama ini yang harus kita pahami, peringatan Maulid adalah syiar, bukan ibadah. Makanya kita tidak mengenal apa rukun Maulid, apa syarat sahnya Maulid, apa yang membatalkan Maulid. Tidak. Kenapa? Karena ini syiar, bukan ibadah. Dan syiar itu bisa berkembang dan berbeda-beda di masing-masing tempat. Yang penting tujuannya satu, untuk mengagungkan norma-norma agama Allah, untuk menampakkan keagungan agama Allah, untuk menempatkan eksistensi agama Allah secara proporsional dan mulia, macam-macam. Itulah syiar. Maka kalau kita menjumpai masing-masing daerah berusaha memunculkan syiar dalam bentuk yang berbeda, ya nggak masalah. Karena ini bukan ibadah tauqifi, tidak seperti sholat, tidak seperti puasa. Maka kita saksikan di berbagai tempat ada orang yang mencoba, ya, memunculkan syiar ini, mengagungkan syiar ini lewat dzikru maulidin Nabi dalam bentuk membaca sholawat. Ada yang selain membaca sholawat juga disertai dengan ceramah ilmiah, tausiah, peringatan. Ada yang nggak pakai tausiah, dengan membaca sirah nabawiyah. Setelah itu memperbanyak sholawat, selesai. Ada juga yang tidak dengan model ceramah, tidak model dengan pembacaan sirah nabawi, tidak, tapi menciptakan kreasi secara kompetitif yang menunjukkan keagungan Rasulullah. Misalnya dilaksanakanlah lomba penulisan kaligrafi yang ditulis apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dilombakan
Agar apa? Agar dengan kaligrafi ini orang-orang lebih kenal lagi dengan sosok Rasul yang min anfusikum, yang aziz, yang haris, yang rauf. Nah, itu cara juga. Jadi syiar itu bukan ibadah, dan bisa saja cara memunculkan syiar ini di beberapa tempat berbeda-beda, karena mungkin berbeda kondisi, berbeda tradisi dan sebagainya. Dan karenanya syiar bukan ibadah dan tidak bisa disematkan label bid'ah, la aslah lah, khurafat dan sebagainya. Itu penyematan yang salah, tidak proporsional, dan penyembatan yang mungkin muncul dari kebodohan dan ketidaktahuan orang yang menyematkannya. Itu pertama. Yang kedua, maulid juga bisa sebagai ekspresi syukur kita. Dengan maulid, kita coba memori ini diajak untuk berkelana, mendekatkan hati kita dengan sosok Rasulullah. Kenapa? Karena jasa beliau luar biasa. Karena Rasulullah lah kita kenal ajaran agama Islam. Dengan Rasulullah lah kita bisa mengenal terang menderangnya kehidupan ini. Karena Rasul yang mengajak kita, mengangkat kita minad dulumat ilan nur. Dengan sosok Rasul lah kita tahu bahwa nanti di akhirat akan ada dua tempat, baik bahagia maupun sengsara, surga dan neraka. Dengan Rasul lah kita diperkenalkan substansi kehidupan ini, kemana kita akan kembali, apa yang harus kita pertanggungjawabkan ketika kembali. Dengan sosok Rasulullah kita diangkat derajat kita menjadi ahsanu takwim. Lewat apa? Lewat tuntunan-tuntunan yang beliau ajarkan. Banyak macam-macam, banyak hal yang harus kita syukuri dengan hadirnya sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bentuk tasyakur ini, bentuk tahadus binimah ini, kemudian kita ekspresikan setiap bulan kelahiran beliau. Kenapa? Karena bulan Rabiul Awal adalah momentum kita untuk meningkatkan tasyakur kita, meningkatkan kesadaran spiritual kita, mendekatkan batin kita dengan sosok Rasulullah yang hadirnya begitu bermanfaat dan menyelamatkan kita. Nah, tasyakur ini, tahadus binimah ini kemudian kita ekspresikan sedemikian rupa dan kita beri label peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salahnya di mana? Kita ingin bersyukur kok salah. Kita ingin berterima kasih kepada Allah karena sudah dianugerahi seorang pemimpin, seorang Rasul yang rela memperjuangkan kesuksesan umatnya dunia akhirat, yang rela menuntun umatnya serta tidak rela umatnya sengsara. Kemudian kita mensyukurinya, dan kesyukuran kita laksanakan setiap bulan Rabiul Awal karena itu momentum. Ingat, ini momentum lahirnya beliau, sehingga kita mudah mengekspresikannya, mudah memanfaatkan momentumnya. Maka salahnya di mana? Apakah ada yang salah dengan cara dan sistematika berpikir ini? Ya tidak. Orang mensyukuri sosok yang sudah menyelamatkan kita dengan berbagai ekspresi dan aktivitas kok salah? Memang syukur kapanpun silakan. Tapi kalau ada momentum yang bisa dijadikan pijakan, titik awal membangkitkan gairah kecintaan, membangkitkan dan menguatkan tahadus binimah, kenapa dipersalahkan? Terus salahnya di mana? Kan kita menjadikan Rabiul Awal ini momentum
pijakan awal, di mana dengan pijakan ini kita akan terus merefresh, membangkitkan gairah kecintaan terus setiap bulan, setiap minggu, setiap saat. Karena kata Rasulullah, tidak beriman, tidak sempurna iman seorang sampai aku dicintai melebihi cintanya pada siapapun. Itu yang kedua. Jadi kita bertasyakur, bertahadus bin nikmah, karena sudah dihadirkan kepada kita sosok yang menyelamatkan kita. Nah, tasyakur ini kita coba cari momentum yang pas. Kapan kita mencoba menggelorakan dan menjadikan titik simpul awal? Ya, kita pilih bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal. Tidak harus tanggal 12, boleh seminggu berikutnya. Bahkan setelah Rabiul Awal pun boleh, bulan-bulan berikutnya boleh. Sebelum Rabiul Awal juga tidak masalah. Tapi jangan salahkan juga kalau mencari titik simpul untuk menjadikannya momentum, yang kita pilih adalah bulan Rabiul Awal. Ya juga bukan sesuatu yang salah. Nah, yang ketiga, Maulid ini kan tradisi. Sekali lagi, ya, Maulid ini walaupun isinya sholawat, tausiah, bacaan Quran, ini kan tradisi. Dan tradisi Maulid ini adalah tradisi yang baik, ya kan? Apakah tradisi membaca sholawat bukan tradisi yang baik? Apakah ketika ada tausiah mengingatkan orang lain ke jalan yang benar bukan tradisi yang baik? Apakah ketika kita diingatkan kembali, napak tilas kembali dengan sejarah hidup Rasul bukan tradisi yang baik? Semuanya tradisi yang baik. Jadi beberapa tradisi yang baik dikemas menjadi satu aktivitas, diberilah label peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap tradisi yang baik, Rasul memberikan sebuah gambaran akan balasan pahala. Artinya ada apresiasi dari Rasul terhadap semua tradisi yang baik. Tradisi yang baik itu apa? Tentu tradisi yang baik itu adalah tradisi yang tidak akan merusak akidah dan tidak mencerabut prinsip-prinsip pokok syariat. Dan tradisi Maulid tidak sama sekali merusak akidah dan sama sekalipun tidak mencerabut prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu maka lihat apresiasi Rasul terhadap tradisi yang baik. Dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, Rasul menegaskan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sunatan hasanatan di sini adalah tradisi yang baik. Bukan sunat dalam arti hukum taklifi, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan. Tapi makna man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa mentradisikan, membiasakan sebuah tradisi atau sebuah kebiasaan yang baik, hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia dapat pahala, kata Rasul. Dan kalau ada orang yang mengikuti di belakangnya, maka orang itu pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tradisi yang baik. Jadi Maulid sebagai syiar, Maulid sebagai bentuk tasyakur dan tahadus bin nikmah, Maulid sebagai sebuah tradisi yang baik, semuanya sudah jelas hujjahnya, jelas landasannya dalam agama kita. Maka hanya sebuah kebodohan yang mau dan berani melabelkannya sebagai aktivitas bid'ah, la aslalah, ataupun stigma yang lain. Poin yang kedua, ada enggak hujjah atau dalil yang bisa kita jadikan landasan hukum maulid? Kalau kita ditanya ada enggak? Ada, bukan tidak ada. Mau hujjah apa? Hujjah Al-Quran, hadis Nabi, atau apa yang biasa dilakukan oleh para sahabat?
sebagai simpul salafun soleh? Semuanya ada. Satu, Al-Quran. Coba lihat kitab Durrul Mansur, kitab yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti, seorang yang tidak diragukan lagi kapasitas dan kompetensinya terkait dengan ilmu Al-Quran. Bagaimana beliau kemudian menjelaskan tentang ayat Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Syekh Jalaluddin As-Sayuti, makna fadl, qul bifadlillah, makna fadlun di sini adalah risalah Islam, norma agama. Qul bifadlillah wa birahmatihi, dan makna rahmat di sini adalah sosok sang pembawa risalah atau sosok sang pembawa norma agama. Maka bagaimana kita menyikapi fadlun dan rahmah? Qul bifadlillah wa birahmatihi. Apa yang harus kita sikapi dari fadlullah dan rahmatullah di sini? Ayat tersebut menegaskan fabidzalika falyafrahu. Yang kalau kita urai, katakanlah, hai Muhammad, bifadlillah, dengan hadirnya risalah agama, hadirnya norma agama, wa birahmatihi, sekaligus hadirnya sosok sang pembawa risalah, sosok sang pembawa norma, yaitu Rasulullah sendiri. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bersuka cita, hendaklah kalian bergembira, ekspresikan dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Itu Al-Quran. Artinya maulid itu adalah ekspresi kita untuk bersuka cita, bergembira, karena kita sudah mendapatkan risalah agama yang agung, norma yang agung. Sekaligus kita bergembira dan bersuka cita karena sosoknya, karena sang pembawa risalah tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kita bergembira karena sosok sang pembawa agama itu ada dalam Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi, katakanlah karena risalah dan karena sang pembawa risalah, ekspresikan dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Kan itu yang kita lakukan dengan maulid. Tapi momentumnya kita pilih di bulan kelahirannya. Ya, jadi nggak ada masalah karena ini momentum. Ya. Pertanyaannya, memang dalam kitab Durrul Mansur tersebut Syekh Jalaluddin As-Sayuti mengutip pendapat siapa sih? Kok sampai berani menafsirkan fadlullah itu sebagai risalah atau norma agama, dan rahmatullah dalam kalimat birahmatihi itu ditafsirkan sebagai sosok sang pembawa risalah, yaitu Rasulullah, pribadi Rasulullah. Kok berani-beraninya menafsirkan itu? Jangan salah, Syekh Jalaluddin As-Sayuti mengutip penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat ini. Dan siapakah Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling paham tafsir, sahabat yang langsung didoakan oleh Rasul, bahkan dianggap sebagai penghulunya para mufassir kelak di akhirat. Dan sejarah mencatat Ibnu Abbas adalah salah satu penggerak pertama dan utama madrasah Quran yang beliau dirikan di Hijaz, tepatnya di kota Mekah. Masih kurang apa lagi? Itu landasan dan hujjah berdasarkan ayat Al-Quran. Kemudian dari Qatadah, ya, Rasul dalam riwayat Imam Muslim ketika ditanya, ya Rasul, buat apa engkau berpuasa hari Senin? Kata Rasul, hari itu aku dilahirkan dan hari itu pula wahyu diturunkan. Maka Rasul berpuasa hari Senin. Dalam hadis disebut di situ, karena hari itu aku dilahirkan.
Berarti puasanya Rasul sebagai bentuk apresiasi dan tasyakur terhadap hari lahirnya. Karena memang disebutkan, hari itu aku dilahirkan, kata Rasul. Kemudian mau diolah lagi, digoreng-goreng lagi, diputerbalikkan lagi dengan mengatakan bahwa ya puasa Senin kan sudah menjadi puasa sunnah. Puasa Senin Kamis. Ya, apa hubungannya dengan Maulid? Misalnya orang berkata begitu. Atau kalau ingin mensyukuri hari lahirnya Rasul, kenapa tidak dengan berpuasa? Karena Rasul sendiri berpuasa. Kan begitu orang menggoreng-gorengnya. Nah, saya ingin tegaskan begini. Ya. Kalau kita ingin mengistimbat hukum dari nas, entah itu dari Quran, entah itu dari hadis, ada banyak metode, ada banyak manhaj. Dan metode ini bukan karangan kita, tapi disusun dan menjadi panduan yang sudah dirumuskan oleh para salafun soleh sejak era sahabat. Ya. Maka diantaranya cara mengistimbat apa? Ada yang namanya istimbat bayani. Itu ketika ada dalil kita tinggal menguraikan dalil-dalil tersebut. Ada juga model istimbat kiasi. Ya, ada persoalan tapi kita tidak temukan dalil yang menjelaskan itu. Tapi ternyata ada dulu kasus serupa, persoalan serupa, objek serupa yang kemudian kita bisa jadikan kias untuk memberikan landasan hukum ini. Ini namanya istimbat kiasi. Ada juga yang ketiga, ada istimbat maqasidi. Maka ada rumusan maqasidus syariah. Tujuan syariat itu apa? Hikmah di balik syariat itu apa? Karena ada maqasid syariah, ada hikmah di balik syariat. Maka ada metode istimbat yang kita kenal dengan istimbat maqasidi. Kalau sahabat yang banyak menerapkan istimbat maqasidi inilah Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar tidak memotong tangan orang yang mencuri dengan alasan tertentu, ketika Sayyidina Umar tidak memberikan hak zakat kepada mu'allaf pada masanya, ketika Sayyidina Umar tidak membagi-bagikan rampasan perang sebagaimana mestinya, ikut bukan berarti Sayyidina Umar melanggar aturan agama, tidak. Tapi beliau melakukan istimbat terhadap nas berdasarkan maqasid yang kita kenal dengan maqasidus syar'iyyah. Maka di situ ada istimbat maqasidi namanya. Nah, kalau kita merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Qatadah tadi, ketika Rasul mengatakan saya berpuasa karena hari itu saya dilahirkan, maka kalau pendekatannya istimbat maqasidi, di situ bisa kita simpulkan mentasyakuri hari lahirnya Rasul. Bahkan hari lahir kita juga itu sudah jelas contohnya dari Rasul. Hadisnya ada, praktiknya juga ada. Kalau kemudian ini menjadi syariat puasa sunat Senin, ya itu juga bagian dari hikmah tasyri'. Tapi istimbat maqasidinya sini yang tidak bisa kita nafikan bahwa mensyukuri hari lahirnya Rasul itu secara sharih, secara tersirat dan tersurat ada di hadis ini, sekaligus Rasul mempraktikkannya. Maka maqasidnya di sini adalah tasyakkur dan tahaddus bin nikmah terhadap lahirnya Rasul. Apakah kemudian tahaddus dan tasyakur ini hanya boleh dilakukan dengan cara berpuasa? Sehingga setiap bulan Maulid, ayo kita puasa saja. Ya enggak. Namanya tahaddus dan tasyakur itu yang penting substansinya, kita mensyukurinya. Bagaimana caranya? Ya kita boleh-boleh saja. Yang penting bukan sesuatu yang merusak akidah dan melanggar prinsip pokok syariat. Orang mensyukurinya bisa dengan sujud syukur, bisa. Mensyukurinya bisa dengan berzikir kepada Allah dan memperbanyak kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, bisa. Bahkan bisa saja ekspresi syukur kita tidak hanya alhamdulillah, tapi juga tasbih, tahmid dan istighfar.
sebagaimana penegasan Allah dalam surat An-Nasr, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ekspresi syukur terhadap pertolongan Allah terutama saat Fatu Mekah bisa dengan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi tahaddus bin nikmah, tasyakkur atas nikmat dan anugerah lahirnya Rasul, silahkan kita ekspresikan dengan berbagai hal yang penting positif, tidak merusak sendi pokok akidah dan tidak mencerabut prinsip syariat. Mau puasa silahkan sebagai bentuk tasyakur, mau banyak sholawat silahkan, mau isi dengan tausiah silahkan, mau isi dengan aktivitas-aktivitas positif lainnya, sunatan hasanatan lainnya, monggo, tidak ada masalah. Nah, inilah cara kita mengistimbat hukum dengan pertimbangan dan pendekatan istimbat maqasidi terhadap hadis saya berpuasa hari Senin karena saya saat itu dilahirkan. Itu yang kedua. Jadi Qur'annya tadi ada, baca Durrul Mansur. Hadisnya silakan baca hadis riwayat Qatadah tadi. Nah, ada enggak praktek dan contoh sahabat? Ada banyak. Tapi paling tidak kita mengenal salah seorang sahabat yang memang ahli syair. Siapa itu? Yaitu Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini begitu luar biasanya ya, mencoba merangkai kalimat-kalimat indah untuk melukiskan dan mengekspresikan kegembiraannya atas lahirnya sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, dan Rasul tidak menegurnya. Buktinya ada enggak? Ada. Coba kita baca dan renungi syair yang kita kenal dengan syair hasyata, yang isinya begini: Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana bakal atu. Jadi Hasan bin Thabit mengekspresikan kehadiran Rasul lewat bait-bait syair, dan Rasul tidak pernah menegurnya dan sahabat pun tidak pernah menegurnya. Kata Hasan bin Thabit apa? Ketika saya membaca surat duha, saya begitu bergembira ya. Kenapa? Karena hadirnya sosok yang memang disinggung dalam surat duha itu. Apa yang dimaksud dengan hadirnya sosok yang disinggung dalam surat duha itu? Itu jaminan bahwa apapun yang engkau minta hai Muhammad dan apapun yang engkau ridha maka akan aku beri. Itu substansi surat duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan beri apa yang membuatmu ridha wahai Muhammad. Dan apa yang paling diridai Rasul? Yang paling diridai Rasul adalah ketika umatnya bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Itulah gambaran isi surat duha. Maka kata Hasan bin Thabit, ketika saya membaca ini saya sangat bergembira karena Allah sudah menghadirkan dan melahirkan sosok yang disinggung dalam surat duha ini. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u. Jadi jelas, dalilnya jelas, Al-Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Hadisnya jelas, hadis tentang puasa Senin yang Rasul istiqomahkan. Praktek dan contoh ekspresi sahabatnya sudah jelas. Nah, tinggal kita mengemasnya sesuai dengan kondisi dan zaman kita, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan
maulid itu bid'ah. Kemudian terakhir, sejarah maulid kita itu seperti apa sih? Karena ini juga seringkali menjadi sorotan orang-orang yang tidak suka maulid, menjadi sorotan orang-orang yang anti maulid. Dia mengatakan bahwa maulid itu tradisi Syiah, karena yang sering melaksanakan maulid adalah dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Ada yang mengatakan maulid itu tasyabbuh terhadap peringatan-peringatan yang biasa dilakukan oleh non-muslim, macam-macam. Maka saya katakan memang dinasti Fatimiyah itu punya beberapa maulid. Ada maulid Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, ada maulid Sayyidina Hasan, ada maulid Sayyidina Husain, termasuk maulid Nabi. Tapi untuk apa mereka bermaulid dan seperti apa? Nah, ini yang harus dipahami. Dinasti Fatimiyah itu menjadikan maulid itu adalah idun, lebaran bagi mereka. Jadi mereka berlebarannya kapan? Ya, dengan maulid yang disebutkan tadi. Di situ mereka berlebaran, layaknya lebaran Idul Fitri dan Idul Adha kita. Itu yang tradisi mereka. Nah, kemudian ada juga yang pernah melaksanakan maulid. Siapa? Yaitu Mudzaffar Shah, penguasa Irbil. Mudzaffar Shah melaksanakan maulid tujuannya apa? Agar menjadi pesaing peringatan-peringatan yang biasa dilakukan oleh non-muslim, terutama Natal. Sekali lagi bukan tasyabuh, tapi agar semaraknya menyaingi semaraknya mereka dalam melaksanakan peringatan Natal. Itu Mudzaffar Shah. Jadi bukan tasyabuh. Tapi maulid yang kita tradisikan itu bukan maulid yang sandarannya kepada dinasti Fatimiyah, juga bukan sandarannya kepada Mudzaffar Shah, bukan. Tapi maulid yang kita laksanakan sandarannya adalah hasil ijtihad dan ikhtiarnya seorang panglima perang, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ingat, sosok yang bisa membebaskan Baitul Maqdis selain Sayyidina Umar bin Khattab adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Karena sejak tahun 1099 Baitul Maqdis dikuasai oleh tentara salib, dan baru tahun 1192 Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Dengan cara apa? Nah, disitulah harus kita pahami dan kita gali. Salahuddin Al-Ayyubi melihat, kenapa kok kita nggak berhasil membebaskan Baitul Maqdis, tempat suci ketiga umat Islam? Kenapa? Ya karena umat Islam terpecah, mudah dipecah belah, mudah diadu domba, semangat patriotismenya lemah, semangat jihadnya lemah. Bagaimana mungkin bisa menghadapi tentara salib? Ya. Kebersamaannya juga tidak bisa diandalkan. Maka Salahuddin mikir gimana caranya membangkitkan semangat patriotisme dan merangkai ikatan kebersamaan dan ukhuwah yang kuat yang bisa menjadi modal untuk memperjuangkan kembali tanah suci ketiga umat Islam. Salahuddin mikir, ada satu cara, yaitu umat Islam harus dibangkitkan memorinya, dibangkitkan alam bawah sadarnya akan sosok yang menjadi panutan umat Islam, akan sosok yang menjadi pemersatu umat Islam, akan sosok yang menjadi pembangkit nilai-nilai jihad dan nilai-nilai patriotisme Islam. Siapakah sosok itu? Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Salahuddin Ayyubi mikir, kalau begitu kita harus merefresh memori alam bawah sadar dan ingatan umat akan sosok pemersatu, akan sosok pembangkit nilai-nilai patriotisme atau nilai jihad. Caranya apa? Ya tentu diingatkan
akan sosok ini dengan cara memperingati hari lahirnya, kata Salahuddin Al-Ayyubi. Ada penentangan enggak? Ada. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi punya inisiatif dan pemikiran seperti ini, ya, ada yang nentang, bukan tidak ada yang menentang. Alasannya sama persis tadi. Yang mengatakan, oh tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada contohnya di Rasul, tidak ada landasannya, bid'ah kan begitu. Ada yang mengatakan nggak bisa, ini tasyabuh dengan tradisi-tradisi non-muslim. Sehingga Khalifah An-Nasir, penguasa yang ada di Baghdad saat itu, berusaha mencoba menyerap berbagai aspirasi. Maka dikumpulkanlah umat Islam yang pro kontra terhadap usulan dan ide Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mempresentasikan apa yang menjadi pikirannya. Ketika sudah dijelaskan, diurai, dipahamkan semuanya bahwa ini bukan tasyabuh, ini bukan ingin ikut-ikutan dengan tradisi yang ada sebelumnya yang dirintis Fatimiyah, tidak, tapi inilah cara kita membangkitkan nilai patriotisme. Inilah cara kita untuk merajut kembali ukhuwah. Dengan cara apa? Dengan cara didekatkan kembali memori umat dengan sosok sang pemersatu dan pembangkit nilai-nilai jihad, yaitu Rasulullah, dan diperingati, tentu caranya dengan diperingati pada saat hari kelahirannya, diantaranya dengan mengadakan lomba pujian, lomba pembacaan sirah. Maka diharapkan ini menjadi obat dari umat yang kendur ruh jihad dan patriotisme, sekaligus menjadi obat dari umat yang sudah terpecah belah dan hilang ukhuwahnya. Akhirnya semuanya paham. Maka pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 580 Hijriyah, catat, Khalifah An-Nasir mengumumkan dilaksanakanlah peringatan Maulid Nabi untuk yang pertama kalinya. Dibacakanlah pujian-pujian, syair-syair dan sirah-sirah nabawiyah yang dirangkai dengan penuh nilai sastra saat itu, seperti Deba, Bersenji dan sebagainya. Dan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa Hijaz, Mekah Madinah, memerintahkan kepada setiap jemaah haji yang datang untuk juga menggelar peringatan ini di negaranya masing-masing ketika sudah pulang. Ini sandaran sejarah kita. Dan sejarah ini bukan hoax. Tidak perlu kita bikin jejak maulid, nggak perlu. Kenapa? Karena sejarah ini ada dalam dokumen resmi kenegaraan di Damaskus sana yang sekarang sudah berporak-poranda. Dan ini diceritakan Bung Karno pada tahun 60-an ketika Bung Karno ingin melaksanakan maulid, bahwa Bung Karno ketika berkunjung ke Damaskus oleh penguasa di sana diajak untuk membongkar dokumen resmi kenegaraan dan menemukan dokumen sejarah maulid yang dirintis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sejarah ini valid, bukan hoax, dan ada dalam dokumen resmi negara di Damaskus. Sedangkan pengalaman Bung Karno ketika berkunjung ke sana juga diabadikan dan menjadi dokumen resmi yang ada di Perpustakaan Nasional. Jadi bukan hoax. Jika dengan demikian, bulan Maulid yang akan kita hadapi ini, marilah kita semarakkan dengan peringatan-peringatan Maulid. Semoga ini menjadi wasilah bangkitnya kecintaan kita, terbangunnya ukhuwah, terbangunnya nilai patriotisme, menampakkan betul syiar agama Allah di bumi Nusantara dan di belahan dunia manapun, sekaligus sebagai momentum kita untuk menguatkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena umat Islam nanti akan dibangkitkan bersama siapa yang dicintainya. Dan yang pasti dengan kecintaan ini kemudian diperkuat dengan sholawat kapanpun, kita berharap mendapatkan curahan syafaat al-udma baik bagi kita dan semua keluarga dan kerabat kita nanti di akhirat. Setelah itu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.